Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMK 1 Batang Barat, walaupun tidak nampak, yang diwakilkan oleh Wakil Bidang Hubungan Industri, yaitu Pak Margono SPDI, dan yang saya hormati Dewan Guru SMK 1 Batang Barat yang sempat menghadiri undangan Bapak Agung Arwibowo SPD MT untuk acara diseminasi aksi nyata modul 1.4. Selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan kekuatan untuk menjalankan segala sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini, Selasa 17 Januari 2023. Acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Margono, yang keempat penutup, dan yang kelima kegiatan inti. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita membuka acara ini bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin mohon berdiri. Hadirin duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu kata sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh wakil bidang hubungan industri pada Bapak Margono. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Bapak dan Ibu guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara destinasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di salah satu ruangan SMK Negeri 1 Kota Abu Barat dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengikuti sampai akhir tanpa kendala yang dapat menyebabkan gangguan. Salawat dan salam adalah kita senantiasa sanjungkan kepada baginda kita, Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mendapatkan satu ilmu yang baru, pengetahuan baru terkait dengan salah satu modul, salah satu materi dari guru penggerak yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Agung Wibowo yang akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan modul 1.4 yaitu budaya positif. Tentunya ini adalah suatu pengetahuan atau ilmu baru bagi kita sehingga kita dapat mengambil pelajaran dari apa nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Agung selaku salah satu peserta calon guru penggerak yang ada di sekolah kita ini, sehingga dengan disampaikannya modul 1.4 budaya positif nanti ada yang dapat kita ambil sebagai guru dan nanti bisa jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Agung ini dapat kita lakukan oleh masing-masing kita di tengah-tengah kelas kita, di dalam sekolah kita, hingga pada akhirnya nanti sekolah kita walaupun belum banyak yang mengikuti program guru penggerak dengan disampaikannya modul 1.4 oleh Pak Agung nanti paling tidak bisa kita ambil inti-inti yang disampaikan oleh Bapak Agung dapat kita lakukan di tengah-tengah sekolah kita sehingga budaya positif yang akan dipaparkan oleh Pak Agung nanti dapat kita tularkan ke semua elemen, ke semua komponen yang ada di sekolah kita sehingga harapannya sekolah kita dengan adanya guru penggerak, dengan adanya materi-materi yang ditularkan oleh guru-guru kita dapat menuju ke arah yang lebih baik, sekolah yang maju, sekolah yang unggul, dan sekolah yang diidam-idamkan oleh orang tua murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bisa dapat berjalan dengan lancar dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara destinasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya buka acara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ardono yang telah mewakili Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Kota Barat. Meningkat acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap sini. Pada Bapak Ibu Dewan Guru, kita akan menyaksikan dan mendengarkan paparan dari calon guru penggerak angkatan 7 yaitu Bapak Agung Wibowo SPDMT. Kepada beliau kami persilakan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita masih diberikan rahmat kesehatan ya Bapak Ibu, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di ruangan ini, tentunya tadi dengan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Marjono selaku Wakil Hubungan Industri di sekolah kita, di mana pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk melakukan diseminasi. Diseminasi ini merupakan kegiatan untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di SMK 1 Kota Barat. Jadi ini merupakan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak di sini di angkatan 7. Jadi aksi nyatanya itu untuk menyebarkan apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Itu yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, yang selanjutnya di sini kami ataupun saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu untuk berpartisipasi di acara diseminasi saya ini. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan ini tentunya kita harus bahagia terlebih dahulu. Itulah moto kami dari calon guru penggerak, yaitu kita harus bahagia terlebih dahulu sebelum kita melakukan aktivitas. Jadi di sini ada salam sehat dan bahagia guru-guru hebat, ya. Itulah moto kami. Jadi kita harus sehat terlebih dahulu, bahagia, baru kita melakukan aktivitas. Oke Bapak Ibu, mari kita belajar bersama ya, untuk berkolaborasi, saling mendukung untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, untuk itu mari Bapak Ibu kita lupakan sejenak kepenatan pekerjaan kita ya, sebagai guru, sebagai staf di SMK ini, kita lupakan sejenak. Kita bersama-sama di ruang ini, kita nikmatin aktivitas kita di acara diseminasi ini dengan penuh kebahagiaan. Kita sama-sama berdoa agar apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini itu menjadi ladang amal bagi kita. Amin ya robbal alamin. Dan semoga kita dapat membawa SMK kita ini, SMK Negeri 1 Kota Barat, menjadi lebih baik, tentunya dengan lulusan-lulusan sekolah atau lulusan-lulusan siswa yang memiliki karakter, di mana karakter yang saat ini digaungkan di dunia pendidikan Indonesia, yaitu berprofil Pancasila. Oke, pada pemaparan saya pada kesempatan ini, di mana di sini ada konsep utama dari modul ini, yaitu tentang budaya positif. Jadi ini yang saya pelajari dan ini yang ingin saya bagi ke Bapak Ibu, di mana di sini ada perubahan paradigma belajar. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat ada kebutuhan dasar. Ada posisi kontrol atau restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Itulah konsep dari modul yang saya pelajari dan ingin saya
tularkan atau berbagi kepada Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam konsep budaya positif, ya, tentunya di sini kita mengulas kembali terlebih dahulu, di mana kita di dunia pendidikan ini tentu tidak asing lagi dengan Ki Hajar Dewantara. Ya, kalau kita di dunia pendidikan tentunya tidak asing dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Kira-kira siapa Bapak Ki Hajar Dewantara? Pak Asep. Nah, Bapak Pendidikan Nasional. Nah, banyak pemikiran-pemikiran beliau tentang dunia pendidikan yang sampai saat ini masih digunakan untuk pendidikan nasional kita. Oleh karena itu Bapak Ki Hajar Dewantara ini dikenal dengan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Jadi di sini nanti kita belajar tentang filosofinya, pemikiran-pemikiran beliau terlebih dahulu. Yang kedua, di sini ada visi murid di masa depan. Ya, jadi kita harus sebagai guru harus mempunyai visi murid di masa depan. Jadi impian kita itu memiliki murid yang seperti apa setelah belajar dengan kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini ada beberapa nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh siswa. Dan yang keempat, lingkar pengaruh. Jadi di sini nanti ada lingkar pengaruh kita dalam menciptakan budaya positif. Nah, inilah koneksi materi sebelum kita mempelajari tentang budaya positif. Nah, di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari beberapa perkataan beliau di sini ada satu yang saya ambil, yaitu kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi di sini dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kita guru ini diasumsikan sebagai petani, sama halnya dengan petani. Kenapa? Contoh, seorang petani menanam padi, apakah akan tumbuh jagung? Pak Tri, kira-kira nanam padi tumbuhnya jagung tidak? Nah, Pak Tri ini kalau di rumah juga menanam jagung. Jadi nggak mungkin Pak Tri menanam jagung tumbuhnya padi, ya kan Pak Tri? Nah, seperti itu kita sebagai petani, sebagai guru juga, makanya disebut guru itu ibarat petani. Kita mendidik peserta didik kita itu tentunya peserta didik itu memiliki benih-benih atau gambaran dari kodrat mereka sendiri. Jadi nggak mungkin kita harus dipaksakan untuk sesuai dengan kemauan kita, ya. Jadi seperti itu. Nah, seorang petani tentunya agar tanamannya tumbuh dengan bagus, ketika mereka menanam jagung tentunya agar tumbuh menjadi benih-benih jagung yang bagus, tentunya tidak mungkin ditanam terus ditinggal pergi. Tentu apa? Di sini agar jagung atau padi tumbuh dengan bagus, tentunya kondisi tanah harus diperbaiki. Terus padi itu dipelihara, diberi pupuk, dibasmi ulatnya. Sama halnya kita di dunia pendidikan di sekolah. Kalau kita ingin murid-murid kita tumbuh dengan bagus, ya Bapak Ibu, tentunya apa? Di sini perbaiki kondisi tanah atau perbaiki cara belajar kita. Cara pembelajaran kita itu diperbaiki, tentu agar memiliki siswa-siswa yang sesuai dengan
tujuan pendidikan di Indonesia. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara juga menyatakan, ya bahwa di sini saya kutip, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin kuat. Nah, jadi di sini yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara di sini yaitu murid yang merdeka. Nah, ini yang merupakan tuntutan kita sebagai guru saat ini, ya, sebagai pendidik saat ini, yaitu menciptakan murid yang merdeka sesuai dengan apa yang digaungkan pemerintah saat ini juga, ya, bahwa di mana-mana di sini di gambar apa untuk murid yang merdeka, yaitu baik itu di sekolah, di kampus itu harus memiliki murid yang merdeka. Makanya ada kampus merdeka. Nah, kita di sekolah ada murid yang merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat dari berbagai macam yang ada di sekolah untuk menciptakan murid yang merdeka. Selanjutnya di sini disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi untuk menciptakan murid yang merdeka, tentu ada apa tadi? Ada disiplin yang kuat, ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk menciptakan siswa kita yang merdeka, kita harus ada disiplin yang kuat. Dari siapa? Ya dari mereka sendiri. Maka di sini disiplin yang kuat itu harus diciptakan dari motivasi internal, dari dalam diri anak itu masing-masing, dari dalam diri kita sendiri, bukan dari pihak lain. Nah, itu untuk menciptakan disiplin diri. Jadi dari dalam diri kita masing-masing. Tentu kita akan berbeda ketika kita mengikuti peraturan yang ada di sekolah dari dalam diri kita sendiri dengan yang suruh pihak lain, itu akan berbeda. Kalau dari dalam diri kita sendiri, tentu itu akan membudaya dan itu akan kita laksanakan. Tapi kalau tumbuh dari faktor-faktor eksternal, maka itu nanti akan fokus ketika kita berada di lingkungan yang tidak disiplin. Maka dari itu untuk menumbuhkan disiplin diri itu harus timbul dari faktor internal dalam diri siswa itu sendiri. Di sini juga Ki Hajar Dewantara mengungkapkan definisi kata merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu definisi dari merdeka. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah atau peraturan yang ada, namun di sini juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi dari faktor internal tadi itu, jadi mereka merasa merdeka. Kita kan kalau melakukan sesuatu dengan keinginan kita, dengan hati kita, pasti apa yang kita lakukan itu, baik itu nanti gagal ataupun tidak, kita tetap senang. Kalau itu gagal, kita tetap melakukan lagi. Karena apa? Kita udah suka, udah hobi, ya Bapak Ibu. Kalau kita punya hobi, mau di jangan-jangan pasti tetap terulang kembali, ya kan? Yang hobinya guru, ya Pak Tri. Nah, Pak Tri itu hobinya guru, jadi walaupun dibilang jangan-jangan dia tetap megang guru karena itu hobinya. Hobi tadi dari dalam diri. Nah, itu contohnya. Jadi kita berusaha untuk melakukan disiplin tadi dari dalam diri.
kesukaan kita. Nah, anak yang suka atau anak yang merdeka, maka mereka akan melakukan pembelajaran itu dengan menyenangkan. Dengan pembelajaran yang menyenangkan, tentu akan memperoleh hasil yang bagus buat dirinya sendiri. Karena anak tersebut tentu saja anak itu lahir itu memiliki kodratnya masing-masing. Ya. Jadi kalau dulu itu kita ibaratkan, setahu kita itu anak katanya lahir dengan kertas putih kosong. Nah, sebenarnya kalau menurut Ki Hajar Dewantara bukan seperti itu. Anak itu tumbuh atau lahir itu udah memiliki garis tangannya sendiri. Ibarat kertas itu udah punya goresan sendiri. Mereka mau jadi apa nanti udah ada goresan sendiri. Maka dari itu kita sebagai guru menuntun garis itu untuk menebalkan. Jadi tujuan garisnya mereka apa kita tebalkan agar lebih kuat dan akan tertuju pada kodratnya mereka. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh memaksa anak untuk biasanya kita memaksa untuk sesuai dengan keinginan kita, itu tidak boleh. Jadi mulai saat ini kita harus memerdekakan mereka. Mereka inginnya seperti apa, pembelajaran seperti apa, sehingga pembelajaran itu akan menyenangkan. Kembali lagi, ketika pembelajaran menyenangkan, tentu akan mereka akan mendapatkan. Nah, seperti itu. Nih, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini tujuan kita itu untuk menumbuhkan motivasi dalam dirinya, bukan menumbuhkan motivasi keinginan kita. Nah, itu tugas kita. Jadi tugas pendidik itu menumbuhkan agar mereka itu mempunyai motivasi dalam dirinya, dalam melakukan sesuatu, dalam berkarya, bukan karena kita suruh dengan keinginan kita. Mereka melakukan dengan keinginan kita, seperti itu bukan seperti itu. Jadi kita menumbuhkan motivasi agar mereka melakukan itu dengan keinginan mereka, kesukaan mereka. Itu yang menjadi tujuan pendidikan saat ini, atau pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Maka dari itu terkadang kita di sini sebagai pendidik kita salah kaprah. Sebenarnya pemikiran-pemikiran ini kan udah ada dari zaman Ki Hajar Dewantara, dari zaman sebelum masih zaman kolonial. Udah ada Bapak Ki Hajar Dewantara dengan pemikiran-pemikiran yang jenius. Maka tidak salahnya kalau dulu orang luar negeri belajarnya ke kita, karena pemikiran-pemikiran orang Indonesia ternyata udah jauh ke depan. Dan saat ini kita pelajari dan kita sinkronkan, ternyata ya memang benar seperti itu. Pemikiran-pemikiran yang bagus yang untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Oke, setelah kita mempelajari filosofi tadi, di sini yang kedua tuh yaitu visi murid di masa depan. Bapak Ibu, ini dokumentasi yang saya buat, ya, yang saya foto di sini. Bapak Ibu kemarin kan kenapa saya minta Bapak Ibu untuk membuat visi murid Bapak Ibu masing-masing seperti apa, dan Bapak Ibu tempelkan masing-masing di situ. Inilah di sini saya dokumentasikan. Kenapa? Karena di sini agar kita bisa melihat bahwa Bapak Ibu guru semua ternyata memiliki visi murid yang akan Bapak Ibu capai, ya kan? Kita sebagai guru tentu kita mempunyai visi masing-masing, mempunyai keinginan masing-masing agar murid kita seperti apa loh setelah pembelajaran di semester ini, ya kan? Murid yang memiliki karakter, murid yang memiliki disiplin tinggi, murid yang memiliki
pemikiran yang kritis. Nah itu masing-masing kemarin ada masing-masing guru hampir berbeda-beda visinya. Cuman saya rangkum dari yang ditulis Bapak Ibu guru semua itu melangkah ke yang bagus gitu. Jadi visi Bapak Ibu guru ternyata di sini sama-sama memiliki tujuan yang mulia. Nah, tuh dengan senyumnya yang bahagia tentu mereka akan menularkan keinginan-keinginan yang bagus, yang baik begitu. Oke, yang ketiga di sini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama. Lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi di sini kita harus menciptakan nilai-nilai kebajikan bagi semuanya. Kalau kita di kelas berarti murid kita di kelas, maka di sini ada kesepakatan bersama, ya Bu, kesepakatan bersama di dalam kelas itu. Entah itu di kelas ada agamanya bermacam-macam, sukunya macam-macam, dari latar belakang ekonomi yang macam-macam. Nah dari macam-macam itulah kita sepakati bersama membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas berarti kan itu sudah sepakati bersama, walaupun dia itu agamanya apa, sukunya apa, latar belakang ekonominya apa, itu sudah kesepakatan bersama. Karena kalau kesepakatan bersama timbul dalam diri anak itu, maka insya Allah itu akan dilakukan secara bersama-sama, dan itu akan diingat secara bersama-sama di lingkup kita membuat keyakinan kelas tersebut. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini tentunya sifat-sifat positif. Jadi kesepakatan bersama tadi tentunya hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Kita gak ada guru pulang bersama itu kan negatif berarti. Nah, itu berbeda. Ini kesepakatan secara bersama untuk menuju hal-hal yang positif. Nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu ada ini: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang pertama. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir itu kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan yang digambarkan dalam profil pelajar Pancasila. Maka dari itu saat ini kita digaung-gaungkan tentang Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Jadi itu tadi, Merdeka Belajar, merdeka, siswa yang merdeka, sekolah yang merdeka, untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar itu seperti apa? Ya, beriman, bertakwa, sampai kreatif. Ini ada enam yang tergambar dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kalau saat ini digaung-gaungkan dengan profil pelajar Pancasila, kita sama-sama mengetahui sekarang apa di dalam profil pelajar Pancasila itu, ya seperti ini. Berarti nilai-nilai kesepakatan bersama tadi menggambarkan tentang keenam poin ini di dalam keyakinan kita, keyakinan kelas. Selanjutnya di sini lingkar pengaruh. Nah, lingkar pengaruh. Kalau kita lihat di sini ada 4 lingkar pengaruh. Yang terbesar ini ada budaya positif. Yang agak besar itu lingkungan positif. Yang di tengah-tengah keyakinan kelas, dan yang paling kecil itu peraturan kelas. Jadi inilah lingkar pengaruh yang akan kita
kita lihat. Jadi peraturan kelas ini kalau kita lihat dari gambar ini Bapak Ibu itu merupakan lingkar yang paling kecil, peraturan kelas. Jadi di sini maksudnya ketika ada peraturan kelas belum tentu dia akan ada keyakinan kelas, belum tentu ada lingkungan yang positif, belum tentu ada yang budaya yang positif, karena dia lingkaran yang paling kecil. Dan selama ini kita adanya di sini peraturan di mana tempat adanya peraturan. Jadi peraturan itu belum tentu menjadi keyakinan bersama, ya kan? Karena yang buat peraturan hanya segelintir individu. Kalau kita di kelas yang buat peraturan wali kelas, muridnya pingin apa, maunya apa, nggak tahu. Yang penting peraturan kelas seperti ini, ya kan? Tapi di lingkar pengaruh itu ya yang paling kecil, maka tidak bisa sampai ke budaya. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, mulai geser. Wali kelas membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan berarti secara bersama. Nah, kalau udah ada keyakinan kelas, pasti di situ ada peraturan kelas. Karena keyakinan tadi ada untuk membuat peraturan secara kesepakatan bersama. Untuk yang lebih besar, lingkungan positif. Di sini lingkar pengaruhnya ketika kita berada di lingkungan positif dengan adanya pasti di situ ada keyakinan dan ada peraturan. Jadi contoh di kelas kita ada lingkungan positif, juga di situ juga dibikin keyakinan. Keyakinan tadi berarti peraturan, berarti dia ada lingkungan positif. Ketika berada di lingkungan positif belum tentu dia akan membudaya. Contoh anak itu berperilaku positif atau disiplin diri positif di kelas. Tapi kalau lingkungan pengaruhnya belum membudaya, dia keluar kelas akan sama aja dengan lingkungan yang di luar. Tapi ketika di dalam kelas dia memang disiplin, ketika keluar dia akan berbeda. Itu berarti cuma ada di lingkungan pengaruh, lingkungan positif. Nah, gimana yang terbesar? Terbesar itu yaitu budaya positif. Jadi kalau udah budaya positif, maka dimanapun lingkungan itu akan positif. Entah di kelas A, di kelas B, dia pindah-pindah tempat, di sekolah maupun pulang ke sekolah, di rumah, dia bermasyarakat, karena dia udah berada di budaya positif dalam dirinya tadi, maka dia akan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Maka dari itu budaya positif itu merupakan lingkar pengaruh yang paling besar. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita berusaha untuk membuat masing-masing peserta didik kita itu memiliki motivasi secara intrinsik agar mereka dapat menciptakan keyakinan-keyakinan untuk menuju budaya yang positif. Oke, sekarang kita ke budaya positif. Jadi kita sudah ada gambaran-gambaran mengenai ada filosofi Gajah Dewantara ya, kita belajar bersama tentang filosofi. Kita memiliki visi murid di masa depan kita masing-masing. Kita belajar tentang nilai-nilai kebajikan, terus kita belajar dengan lingkar pengaruh. Jadi dari mana kita akan kemana kita akan melihat lingkar pengaruh dari masing-masing peserta didik kita. Selanjutnya nanti kita masuk ke budaya positif. Nah, budaya positif ini merupakan tadi materi pamungkas dari kegiatan yang saya pelajari, yaitu pada modul 1.4 di calon guru penggerak. Namun sebelum di sini kita masuk ke budaya positif, sepertinya kayaknya perlu ada refleksi atau perlu ada ice breaking ini Pak Samsul, biar agak cerah wajahnya. Kita tentunya untuk masuk ke budaya positif kita dulu harus positif. Dari dalam diri kita positif. Makanya tadi kita harus sehat, kita harus bahagia.
Ini bentar lagi kita masuk ke budaya positif. Ya Bapak Ibu, nah, tolong kalau mau minum dulu. Nah, biarkan antum. Ya, di sini saya minta kalau udah minum kita sama-sama berdiri Bapak Ibu. Nah, sama-sama berdiri agar saraf-saraf kita ini tidak tegang. Nah, ya biar positif kita sama-sama berdiri. Kita boleh majukan tangan seperti ini. Nah, majukan tangan, kita gerak-gerakan ke kanan, ke kiri, ke atas. Udah sedikit enakan kan? Nah, saya minta sekarang hadap ke kanan. Hadap ke kanan, pegang pundak depannya. Kita berawal dari hujan titik-titik dulu. Hujan titik-titik, gerimis ini enaknya sambil ngopi, pakai pisang goreng, ya. Nah, gerimis. Udah mulai agak deras nih. Nah, agak keras terus, semakin deras. Nah, hujannya lama apa enggak? Lama membentar hujannya. Nah, oke, berhenti hujannya. Sekarang hujannya balik ke kiri, balik. Balik, gantian. Bapak Ibu, kita mulai lagi dari gerimis terus ini kan, terus. Gerimis, udah mulai agak ini deras, semakin deras. Oke, sampai sore ya hujannya. Oke, kayaknya sudah relax ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Sudah relax ya. Udah positif. Udah positif, wajah-wajahnya udah bersinar kembali. Setelah tadi mendung, gerimis, hujan, bersinar kembali matahari. Maka kita akan masuk ke budaya positif. Negatifnya udah hilang. Tadi udah mendung, hujan, kita timbul matahari. Habis hujan terbitlah terang. Oke Bapak Ibu, kita kembali lagi ke materi kita. Di sini tentang budaya positif. Nah, di sini ada apa makna budaya positif dan apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan. Di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Nah, ini kuncinya di sini. Nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Nah, tadi kembali lagi ke materi tadi, kita harus ciptakan dulu peserta didik atau siswa kita yang merdeka. Agar apa? Agar tercipta budaya positif. Nah, nilai-nilai dan nilai-nilai budaya positif itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan. Karena apa? Timbul dari dalam diri mereka masing-masing, dari dalam diri kita masing-masing. Jadi sebelum kita mengajak siswa kita untuk memiliki motivasi intrinsik untuk budaya positif, kita terlebih dahulu sebagai guru kita harus mempunyai motivasi dalam diri kita, motivasi intrinsik agar tercipta budaya positif dan itu akan kita tularkan kepada peserta didik kita.
Oke, tentang budaya positif ini yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru, di mana di sini dirancang menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Kenapa? Ya tadi setelah kita ulas kembali tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, ternyata apa yang kita ajarkan, apa yang kita lakukan dalam pembelajaran saat ini, yang sudah kita lakukan kemarin itu ternyata masih kurang pas. Maka kita harus berpindah atau menjadi paradigma baru atau kegiatan baru, pembelajaran baru. Sesuai apa? Sesuai dengan filosofi yang digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Contohnya apa? Ya tadi kita harus menciptakan sekali lagi siswa-siswa yang merdeka. Menciptakan siswa-siswa yang merdeka agar timbul motivasi dalam dirinya masing-masing. Ya kan? Yang sudah saya bilang tadi, terkadang saya pun kemarin melakukan pembelajaran itu dengan keinginan saya. Anak itu praktek ini harus praktek ini, belajar A harus belajar A sesuai dengan keinginan saya. Karena saya di sini selalu melihat pada ketuntasan belajar mereka. Jadi anak itu harus saya ratakan. Minimal nilainya 70. Kalau tidak 70 berarti si Tarikun tidak lulus. Nah, itu paradigma itu yang saat ini salah kita lakukan. Padahal di pelajaran itu memang si Tarikun tidak dalam kondisi baiknya. Tapi kita paksakan dengan keinginan kita harus dapat 70 atau harus tuntas KKN. Padahal tadi pun mungkin ketika kita mempelajari kodrat mereka tadi, nah makanya dari itu kita harus dalam kelas itu harus kita melihat latar kodrat mereka masing-masing, kita pelajari latar belakang mereka masing-masing. Jadi kita tahu kita tahu latar belakang dari peserta didik kita masing-masing. Agar apa? Agar kita tidak mengejar mereka harus tuntas di pelajaran A, pelajaran B, seperti itu. Harus semua tuntas, itu tidak boleh seperti itu. Kemungkinan siswa A ini memiliki kodrat yang dia bagus di olahraganya. Dia kalau seandainya main bola dia bagus, tapi dia kalah di mata pelajaran umumnya. Dan tidak boleh kita harus meratakan dia harus bisa olahraga, ya bisa matematika. Itu di dalam mapel yang berbeda. Di dalam satu pelajaran pun itu berbagai macam materi itu tidak bisa anak itu memiliki kemampuan semuanya. Mungkin dia, kalau saya di otomotif, dia ada kelistrikan, ada sasis, ada mesin. Dia ternyata di mesin, di sasis tidak mudengan, tapi di kelistrikan dia lebih mengeksplor mereka. Karena itu tadi kodrat anak itu mungkin dia digambarkan ke situ di kelistrikannya. Makanya di kelistrikan itu kalau dia garisnya ke situ, dia mempunyai motivasi intrinsik dalam dirinya dia. Ketika pelajaran kelistrikan tanpa disuruh dia sudah mengambil peralatan sesuai dengan praktek kelistrikan tersebut. Kenapa? Dia itu tadi sukaan dia, timbulnya dia itu dalam pelajaran kelistrikan, bukan di mesin. Tapi kalau di mesin, dia kalau belum disuruh mungkin belum mau bergerak. Bahkan ketika praktek dia males-malesan. Disitulah kita harus melihat latar belakang mereka agar kita bisa menebalkan garis garis buram mereka agar lebih berarti kalau mereka tadi
senangnya di kelistrikan, itu pasok. Kita sebagai guru harus memberikan tambahan-tambahan agar dia itu lebih berkembang di kesukaan yang kita ada. Nah, itulah di situ. Jadi kita harus merubah paradigma ke paradigma yang baru, paradigma lama ke paradigma baru. Kita boleh meratakan juga semua peserta didik kita dalam satu keinginan kita. Dalam kelas itu minimal 30 anak, berarti ada latar belakang anak yang berbeda-beda. Ada 30 kodrat alam mereka berbeda-beda. Yang harus kita tuntun dengan 30 yang berbeda-beda pula. Tidak boleh kita tuntun dengan satu tuntunan yang kita inginkan tadi. Karena di situ 30 itu mempunyai kodrat masing-masing, latar belakangnya masing-masing, ya kan? Yang ketika anak lahir dengan rahim ibu satu aja, itu akan berbeda. Kakak adik itu akan berbeda, apalagi mereka di kelas itu dengan berbagai faktor latar belakang yang berbeda-beda. Oke, ya Bapak Ibu ya, tentunya kita harus sama-sama kita sepakat kita merubah paradigma belajar kita ke paradigma baru. Yang mana yang sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi. Yang kedua yaitu disiplin positif. Tadi kita berbicara mengenai budaya positif, tentu di sini ada disiplin positif. Nah, di sini budaya kita disiplin dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk dapat mentaati peraturan yang dikaitkan dengan hukum atau konsekuensi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk dapat menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi sudah saya gambarkan di materi yang pertama tadi, di mana disiplin positif itu harus timbul dari motivasi intrinsik, dari motivasi diri, bukan dari ekstrinsik atau dari eksternal. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu gerai dalam dirinya sendiri, bukan atas dasar ancaman, penghargaan maupun hukuman. Jadi timbulnya disiplin positif tadi bukan karena dasar ada ancaman, bukan dasar adanya penghargaan, bukan juga karena ada hukuman. Jadi mereka melakukan disiplin tadi karena ada dalam motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Nah, boleh kita bayangkan kemarin ini kita menertibkan anak, mendisiplinkan anak itu karena ada dasar biasanya ancaman. Ya Bapak Ibu, kalau anak itu tidak masuk, anak itu di kelas ribut, maka keluar. Nah, itu berarti ancaman. Jadi di paradigma baru ini tidak boleh seperti itu. Ataupun penghargaan. Jadi penghargaan ini, maka dari itu sekarang kalau kita lihat rapot-rapot itu tidak ada peringkat. Kenapa? Yaitu kita menghapus penghargaan. Yang saya bilang tadi, anak itu memiliki latar belakang atau kodratnya masing-masing. Anak A, anak B itu mempunyai garis yang berbeda. Nah, kalau penghargaan contoh peringkat kelas itu berarti kan menyamaratakan semua pelajaran agar anak itu mendapatkan peringkat, ya kan? Padahal belum tentu yang peringkat 35 dari 36 anak itu dia jelek di salah satu. Mungkin ada satu pelajaran yang memang dia tadi sukai dengan motivasi mereka. Di situ
akan nilainya bagus dibanding lain pelajaran lain. Maka dari itu di sini penghargaan itu harus dihilangkan maupun hukuman. Nah, hukuman juga bukan dasar dari hukuman. Jadi anak itu melakukan disiplin karena ada hukuman. Contoh saya tetap masuk kelas, kalau tidak masuk kelas nanti tetapi saya disuruh push up ini. Nah, itu hukuman. Jadi dasar-dasar itu di para Nabawi harus kita hilangkan untuk menciptakan disiplin yang positif. Karena disiplin positif harus timbul dari dalam diri masing-masing. Nah, materi yang ketiga yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, tentang paradigma baru disiplin positif. Ternyata setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar? Ada cinta dan kasih sayang, ada penguasaan, ada kesenangan, dan ada kebebasan. Ada di sini yang nggak ada cinta, nggak ada kasih sayang. Pak Nadi, kan nggak mungkin. Kita tidak memiliki kesenangan, nggak senang apa-apa, kan nggak mungkin. Pasti kita setiap manusia memiliki kebutuhan dasar sebagai manusia, yaitu keempat ini. Di sini ada ilustrasi, ya. Di sini dituliskan Ibu Tuti. Di sini ada namanya Ibu Tuti. Ibu Tuti guru kelas 10 di SMK. Saya tulis SMK kita, SMK Barat. Sedang bingung menghadapi tulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Rudi. Jadi ada Rudi ini bikin onar di kelasnya. Nah, makanya saya tulis laki. Biasanya laki-laki ini yang suka bikin onar di sekolah kita, Rudi. Nah, jadi beberapa anak telah datang mengeluhkan Rudi yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jadi Rudi ini ternyata di kelas itu suka minta-minta, tukang palak, minta-minta. Temannya punya bekal roti, nah minta jatah. Nah itu teman-temannya pada mengadu pada Ibu Tuti. Jika Anda menghadapi situasi ini, nah jika kita sebagai Ibu Tuti, apa yang akan kita lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Rudi melakukan hal itu? Sebagai Ibu Tuti tadi, tentunya apa yang kita lakukan? Menanyakan kepada Rudi, ya kan? Nah, tanggapan Rudi pasti berbeda-beda kan? Kita nggak tahu tanggapan Rudi apa. Tapi tidak terlepas dari sini. Kebutuhan dia itu tadi ngambil-ngambil itu kan butuh, kalau butuh nggak mungkin ngambil-ngambil. Kebutuhannya apa ya? Antara empat ini. Dalam konteks penerapan disiplin positif tadi, sebaiknya Ibu Tuti mencari tahu. Jadi tadi menanyakan kepada Rudi, kenapa Rudi melakukan hal itu. Nah, di sini ada beberapa jawaban. Jika Rudi di sini menjawab karena lapar, berarti kebutuhan dasar Rudi itu bertahan hidup. Kalau enggak minta-minta, dia laparan. Mungkin dia pulang sekolah juga di rumah pasti belum masak. Ini mungkin ibunya tidak masak ini setiap hari. Makanya itu ketika di sekolah mereka Rudi itu minta-minta untuk bertahan hidup. Ini kalau jawaban Rudi lapar, ya kan? Pasti kan anak ketika dalam satu konteks masalah yang sama kita tanya pasti jawabannya berbeda-beda kan? Dalam sama. Kalau jawabannya lapar berarti bertahan hidup, kebutuhan Rudi tersebut. Nah, kalau jawaban Rudi ini karena senang temannya memperhatikan dia,
berarti dia butuh kasih sayang, perhatian, cinta. Jadi dia tuh pingin temennya, kalau kita jahilin temennya, pingin temennya tuh lihat kita, caper, cari perhatian. Atau mungkin Rudi ini cuma ngambil yang tempat teman-temannya yang cewek, jadi biar perhatian mereka. Nah, itu jika jawaban Rudi itu ingin diperhatikan. Tapi terkadang jawaban kedua ini jarang diungkapkan. Banyak dilakukan, cuma jarang diungkapkan. Kalau ditanya pasti gak mungkin, dia susah untuk menjawab. Karena saya ingin dilihat loh Bu, ya, saya bikin ribu di belakang karena ingin dilihat Nasri, kan nggak mungkin dia jawab seperti itu. Yang ketiga, jika jawabannya itu biar temennya takut, berarti dia ingin penguasaan. Berarti kebutuhan dasar dia ingin dianggap ada sama teman-temannya di kelas. Nah, makanya dia selalu bikin onar. Jika jawaban Rudi itu merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, berarti dia butuh kebebasan. Contoh, ibunya selalu tiap hari bekalnya telur. Ya, jadi dia bosan. Ketika bosan itu timbul jahil. Ada temennya yang bawa ayam, ada butuhnya. Apa temennya yang bawa tempe, ambil tempe. Kenapa? Dia butuh tadi kebebasan, ingin yang lain. Nah, yang terakhir di sini, jika jawabannya itu iseng, berarti dia butuh kesenangan. Boring dia, butuh kesenangan, iseng. Inilah jawaban-jawaban yang mungkin akan menggambarkan kebutuhan dasar dari siswa tersebut. Itu dari ilustrasi tadi ada berbagai macam jawaban untuk menggambarkan kebutuhan dasar. Berarti kita ketika anak itu melakukan sesuatu pasti dia membutuhkan kebutuhan dasar. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, mereka melakukan sesuatu, anak itu melakukan sesuatu itu karena ada motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itulah motivasi dari perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dari mana? Dari eksternal dan internal yang sudah saya ungkapkan tadi. Nah, di sini ada eksternal, di sini ada internal. Jadi yang bawah internal. Nah, jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti kalau dia punya pemikiran seperti itu, berarti dia ada faktor eksternal yang menguasai mereka. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tadi penghargaan kan? Berarti itu faktor eksternal. Dia melakukan disiplin tadi karena ada penghargaan. Dia mau belajar itu karena kalau juara 1 saya diberikan jam baru sama bapak. Nah, itu eksternal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ini baru dia internal. Dia membayangkan dirinya sendiri akan jadi apa jika dia belajar. Jadi kan itu merupakan faktor internal. Jadi dalam dirinya dia. Nah, inilah teori motivasi dari perilaku manusia. Dari ada eksternal, ada internal. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya tadi ada hukuman, penghargaan, ya, ada konsekuensi dan restitusi. Jadi di sini hukuman dan penghargaan ini merupakan identitas gagal. Kita tidak boleh memberikan hukuman dan tidak boleh memberikan penghargaan karena itu merupakan identitas gagal. Di sini ada hukuman itu bisa menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan dan rendah diri. Itu berarti itu hukuman. Murid bisa seperti itu. Begitu juga penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif karena tadi kita tidak bisa melihat satu anak.
Kita nggak bisa melihat nilai secara keseluruhan. Merusak hubungan, iri, ya kan? Yang tadinya akrab karena satunya juara satu, satunya juara dua, jadi mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Inilah identitas yang gagal dari hukuman dan penghargaan. Selanjutnya identitas sukses. Jadi kebalikannya, apa konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau tadi hukuman, ini konsekuensi. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu yang untuk merenungi kesalahan. Jadi kalau konsekuensi itu hampir sama seperti peraturan, namun yang dibimbing secara bersama, keyakinan bersama. Jadi itu memiliki konsekuensi. Jadi perbedaan dengan peraturan tadi. Kalau peraturan dibimbing oleh satu individu, kalau ini secara bersama-sama, makanya ada keyakinan kelas. Selanjutnya restitusi. Di sini dengan restitusi ini murid bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati dirinya sendiri yang memegang kontrol, dan murid bersemangat untuk memperbaiki. Ini yang sukses, identitas sukses. Perbedaannya sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, guru menghukum minta siswa kirim patungan 3 kali, itu hukuman. Tapi berbeda lagi ketika di sini yang memberi guru olahraga, itu bukan menjadi hukuman. Nah, itu bisa menjadi konsekuensi. Dan ada restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, ketika guru itu salah, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dimiliki tadi. Jadi murid mengintrospeksi dirinya sendiri. Nah, itu merupakan restitusi. Materi yang selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, jadi di sini di posisi ini dalam bukunya bukan bahwa guru perlu meninjau kembali disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah efektif, apakah terpusat, memerdekakan, dan mendirikan murid. Jadi kita diminta untuk melihat kembali pembelajaran kita di dalam kelas. Nah, di sini Dr. William ini meluruskan tentang kontrol, di mana di sini ada ilusi guru mengontrol murid, di mana guru itu mengontrol murid itu berarti kan kegiatan yang kurang pas atau salah tadi. Jadi tidak boleh guru itu mengontrol murid. Murid itu harus dikontrol secara sadar oleh dirinya sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Jadi kita ketika anak salah itu tidak boleh mengejas, kenapa kamu seperti itu? Nah, itu mengejas mereka. Itu ilusi yang salah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif. Nah, kekuatan positif belum tentu efektif. Maka dari itu kita harus menanyakan keyakinan kelas masing-masing dari siswa tadi. Baik, selanjutnya yaitu tentang paradigma stimulus respon. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol, Bapak Ibu. Jadi kita kalau stimulus itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi itu perbedaannya. Stimulus respon dan teori kontrol. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Dan teori kontrolnya semua berperilaku memiliki tujuan. Nah, kita harus melihat dari stimulus respon atau teori kontrol peserta ini kita. Nih, posisi kontrol itu ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Kira-kira yang paling bagus yang mana? Pak Supri, kira-kira yang mana? Posisi kontrol kita ke peserta didik kita yang paling bagus yang mana? Manajer. Ada yang lain? Pak Ipan, yang paling bagus yang mana posisi kontrol kita? Nah, teman. Di sini boleh kita lihat contoh penerapan dari posisi kontrol. Jadi ada pemukul, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bisa dilihat perbedaannya. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling bagus diterapkan kita yaitu sebagai manajer. Jadi di sini dari yang ditulis apakah kamu tahu kesalahanmu ya. Jadi kita melihat dulu apa respon dari anak. Keyakinan apa yang kamu langgar, berarti sudah ada keyakinan. Jadi anak itu mengintrospeksi dirinya. Terus kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaiki kesalahannya. Jadi setelah kita tanyakan, mereka mengulas kembali keyakinan. Nah, gimana caranya mereka memperbaiki itu? Ya dari dalam dirinya sendiri, bukan dari kita. Maka dari itu posisi kontrol yang lebih tinggi yaitu di manajer. Beda paling rendah menghukum. Jadi kalau menghukum patuhi aturan sekolah. Jadi sudah ada peraturan yang dibuat satu orang, ikutin seperti itu. Nah itu menghukum namanya. Tanpa tahu latar belakang dari siswa-siswa yang ada. Jadi dibuat secara bersama bagusnya Bapak. Secara bersama anak tahu. Jadi kan anak punya pendapat seperti itu. Maka kita boleh memulai dari kelas kita masing-masing. Nah, di sini keyakinan kelas. Nah, setelah kita pelajari tadi, kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, dan bahasa maupun agama. Jadi tadi Bapak Ibu untuk bikin peraturan tadi, yang peraturan yaitu keyakinan kelas kita bikin. Sebelum kita belajar, kita bikin keyakinan dulu. Jadi setelah nanti ada mungkin kesalahan-kesalahan, kita bisa tanyakan lagi keyakinan kelasnya kepada anak tersebut. Karena itu keyakinan tadi yang dibikin oleh dirinya sendiri, ya kan? Bukan kita sebagai wali kelas ataupun guru. Nah, di sini kan mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Contohnya ini. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini permasalahan-permasalahan yang ada. Kenapa? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kan kembali lagi ke awal tadi, kita menumbuhkan motivasi intrinsik. Maka dari itu kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nih, untuk membentuk keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak. Keyakinan bisa berupa pernyataan. Keyakinan kelas senantiasa dibuat bentuk positif sampai ke bersedia meninjau kembali. Jadi anak itu bersedia untuk meninjau kembali. Nah, di sini ada sedikit yang saya buat. Jadi sini saya tutup. Ini nanti Bapak Ibu boleh jawab di sini keyakinan atau kebajikan yang dituju. Jadi di sini ada yang pertama, selalu kembali buku ke tempatnya. Itu merupakan nanti keyakinan kelas seperti apa. Sampai dilarang mengganggu orang lain. Hadir sekolah 15 menit. Dilarang melakukan kekerasan.
dilarang menggunakan narkoba, bergantian menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau kita lihat dari keyakinan kelas atau dari kebajikan yang ada, bisa dilihat di sini bahwa selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu merupakan tanggung jawab. Nilai kebajikannya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Sampai ke jangan berlari di kelas atau koridor, itu apa? Keselamatan dan keamanan. Jadi dia mulai memiliki keyakinan atau kebajikan yang dituju tadi untuk melakukan sesuatu peraturan. Nah, ini contoh yang sudah saya terapkan di dalam kelas ketika pembelajaran yang saya lakukan. Di sini saya memulai untuk membuat keyakinan kelas. Jadi setelah kita memiliki keyakinan kelas, maka nanti kita bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan keyakinan tadi. Tapi kalau kita tidak membuat ini, maka kita tidak bisa menanyakan keyakinan yang sudah sepakati. Jangan lupa ya. Oke, selanjutnya di sini hukuman atau konsekuensi. Jadi di sini kita harus bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Di sini tindakan guru ya, contohnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak terlambat lagi. Nah, ini merupakan hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman. Beda. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJOK. Ini menjadi konsekuensi. Jadi kita harus mengetahui hukuman dan konsekuensi. Jadi kan tidak ada pelajaran saya, pelajaran otomotif, suruh lari-lari kan tidak ada hubungannya. Nah, tidak nyambung. Maka dari itu merupakan hukuman. Tidak ada itikat baiknya untuk keberlangsungan anak tersebut. Maka dari itu kita harus memikirkan yang sesuai dengan konsekuensi ketika kita memberikan anak itu sedikit perubahan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya kan? Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena sesuai dengan sinkron tadi. Membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Setelah itu ya udah. Setelah melakukan itu ya udah. Tapi kalau hukuman bisa terbawa terus sampai dia selesai sekolah pun masih terbawa, itu kan yang membuat mereka hukuman. Tapi kalau konsekuensi tidak, mereka melakukan sudah ya sudah, karena itu sudah menjadi konsekuensi. Oke, selanjutnya yaitu disiplin pendekatan restitusi. Restitusi itu untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih bagus. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, untuk mencari kebutuhan dasar. Restitusi adalah cara paling baik untuk memperbaiki. Restitusi fokus pada karakter, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam segitiga restitusi. Jadi setelah tadi yang dinamakan restitusi itu untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini ada segitiga restitusi namanya. Di sini ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini solusi untuk
agar anak itu dapat memperbaiki diri. Jadi ini puncak dari budaya positif tadi, kita harus dapat mengenal segitiga restitusi. Ini contohnya, kalau tentu punya alasan mengapa melakukan ini, ya kan? Dan anak itu pasti menjawab karena apa, karena mengapa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, berarti menstabilkan identitas. Bukan kamu saja pernah salah, Bapak juga pasti pernah salah. Itu berarti menstabilkan identitas agar anak itu tidak merasa paling benar, karena setiap orang pasti salah. Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini menanyakan keyakinan. Contoh, cita-cita kamu apa? Sebagai polisi, Ibu, Pak. Berarti kita bisa seseorang ketika ingin menjadi polisi berarti harus mempunyai disiplin yang tinggi. Ya, seperti itu untuk menanyakan keyakinan. Oke, di sini ada dokumentasi yang kemarin saya bikin. Itu kita bisa bikin diskusi. Jadi sama-sama kita dari instansi SMK Jatuh Surabaya. Baik Bapak Ibu, menjawab dari pertanyaan pematik di mana pada kegiatan ini yaitu kita dianjurkan menggunakan segitiga restitusi pada pemecahan masalah. Oleh karena itu, pada pemecahan masalah kali ini saya menggunakan langkah segitiga restitusi. Langkah segitiga restitusi yakni menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Analisis kasus yang pertama, di mana di sini kasus anak tidak masuk pada 2 jam pelajaran. Pada kasus yang pertama, yang dilakukan yaitu tentang adanya siswa bernama yang tidak masuk pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas pada jam ke-56. Sistina tidak masuk dengan alasan karena tertidur di ruang TNR. Nah, ini dokumentasi kemarin melakukan segitiga restitusi karena anak tidak masuk di 2 jam pelajaran. Nah, kita harus menanyakan identitas, menstabilkan identitas, memvalidasi identitas seperti tadi, agar anak tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat memperbaiki. Di sini ada 2 kasus. Kalau kasus yang kedua, kasus yang kedua di sini anak itu gaduh di dalam kelas dikarenakan dia belum membuat PR. Jadi dia membuat gaduh di dalam kelas, dia meminta contekan seperti itu. Jadi kelas menjadi gaduh. Nah, itu kita buat segitiga restitusi untuk memecahkan masalahnya. Kenapa di sini di ruangan yang berbeda, bukan di kelas? Nah, disinilah ketika anak itu berbuat salah, jangan sampai kita melakukan pemecahan masalah di dalam kelas. Kita lakukan di luar kelas. Maksudnya ketika sudah jam pelajaran selesai, kita boleh panggil dalam ruangan yang berbeda. Kita bikin segitiga restitusi tadi. Tentunya segitiga restitusi akan berjalan ketika ada keyakinan kelas. Kalau tidak ada keyakinan kelas kan nggak mungkin. Apa keyakinan kelas yang kamu lakukan kalau kamu melakukan ini? Nggak ada, Pak, kan nggak mungkin. Makanya dari itu kita sebagai guru harus membuat keyakinan kelas. Jadi restitusi tadi, 3 restitusi itu menstabilkan identitas. Yang pertama, di contoh pertanyaannya, kalau tidak ingin dia menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat sebagai berikut. Tidak ada manusia yang sempurna, berbuat salah itu tidak apa-apa, itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, biar mereka itu berpikir kembali, kan itu contoh-contoh
perkataannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari situ contohnya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, kembali lagi ke keyakinan kelas. Itulah 3 tahap segitiga restitusi. Dari budaya positif yang sudah kita pelajari tadi, ya Bapak Ibu, harapannya di sini Bapak Ibu semua dapat membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu saat mengajar. Karena dengan membuat keyakinan kita bisa melakukan restitusi tadi. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan mempraktekkan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya, semoga dapat terwujud budaya positif di sekolah kita. Itulah harapan-harapan saya setelah saya mempelajari dan hari ini saya berbagi dengan Bapak Ibu. Semoga materi budaya positif ini bisa kita pelajari bersama, bisa kita praktekkan bersama agar tercipta budaya yang positif di sekolah kita. Karena kembali lagi paradigma baru saat ini yaitu memunculkan pembelajaran yang merdeka, pembelajaran yang berpihak kepada murid, bukan lagi berpihak kepada keinginan guru. Jadi dari itu materi yang sudah saya pelajari dan alhamdulillah hari ini bisa berbagi kepada Bapak Ibu. Mungkin materi yang cukup sekian dan mungkin di sini nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Saya kembali lagi ke Pak Samsul sebagai moderator tadi. Terima kasih. Ya, kembali lagi ke pembawa acara. Ini sesi kedua ini yaitu tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada yang ditanyakan dipersilahkan. Kita buka termin 1 saja dengan 2 pertanyaan. Boleh siapa saja Bapak Ibu, kalau misalnya ada hal yang kurang pas, ada hal yang kurang detail, boleh ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Asep. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Samsul Komar yang sudah memberikan waktunya kepada saya, yang sudah memperbolehkan untuk bertanya. Di sini saya memperhatikan tadi materi dari Bapak Agung itu sangat menarik dan sangat luar biasa menurut saya. Ini adalah hal yang baru yang perlu kita terapkan di sekolah. Di sini saya mau bertanya, Pak. Di sini tadi kan ada materi tentang disiplin positif. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara memunculkan disiplin positif terhadap anak? Karena kebanyakan anak kurang akan kesadaran diri. Nah, di situ tadi kan dijelaskan tidak boleh dengan hukuman. Terus ada 3 tadi. Nah, caranya itu bagaimana Pak? Kalau tidak boleh dengan ketiga tersebut. Mungkin pertanyaannya begitu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada saudara atau Bapak Asep. Untuk tanggapannya nanti setelah pertanyaan kedua. Kalau ada pertanyaan kedua, kami persilahkan. Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut untuk tanggapan dari Pak Agung Hariwibowo. Ada Pak ya? Terima kasih atas waktunya yang bisa diberikan pada saya. Di sini saya tadi melihat dari paparan dari Pak Agung sangat menarik dan menyenangkan untuk saya. Jadi di sini Pak Agung, saya akan bertanya, kira-kira saya menempati posisi kontrol yang mana bila saya ngomong ke murid yang terlambat. Hei nak, kamu tiap hari datang terlambat. Apakah kamu tidak tahu jam berapa masuk sekolah? Tahu tidak konsekuensinya bila terlambat masuk sekolah? Mungkin itu saja pertanyaan yang kontrol ya di posisi kontrol tadi.
mohon diperjelas. Itu saja pertanyaan dari saya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Supri. Kita sesi penanggapan atau menjawab dari pertanyaan Dewan Guru. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Pak Asep, yaitu tentang disiplin positif, bagaimana cara memunculkannya pada siswa. Yang kedua yaitu pertanyaan dari Bapak Supriyadi, posisi kontrol bagian apa dari pertanyaan Pak Supri tadi yang diutarakannya. Itu mohon Pak Agung. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu. Mari kita sama-sama belajar mengenai budaya positif ini. Di sini ada dua pertanyaan dari Bapak Asep ya. Jadi bagaimana cara memunculkan disiplin positif ya Bapak Ibu. Jadi cara memunculkan budaya disiplin positif itu dengan tadi kita membuat keyakinan kelas. Kan kita harus memunculkan disiplin itu dalam diri anak tersebut, dari intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu bisa dengan peraturan. Kita wali kelas membuat peraturan anak harus ini itu ya kan. Nah itu ekstrinsik berarti. Tapi kan yang kita inginkan itu sesuai dengan modul ini yaitu intrinsik. Maka dari itu kita harus membuat keyakinan kelas. Itu perbedaannya. Jadi kalau keyakinan kelas nanti konsekuensi, kalau peraturan itu hukuman. Nah, dari disiplin positif tadi bisa timbul dari hukuman atau konsekuensi. Nah, kita yang bagus yang mana? Yang konsekuensi. Dengan cara apa? Kita membuat keyakinan kelas. Kalau ada keyakinan, kalau mereka ternyata nanti dalam perjalanan ada kesalahan, kita bisa tanyakan kembali keyakinan yang sudah mereka bikin sendiri atau mereka kesepakati sendiri. Pasti dia akan lebih mengingat daripada peraturan-peraturan yang dibikin oleh satu atau dua orang guru, ya. Nah itu untuk menimbulkan disiplin diri. Gimana Pak Seth? Nah. Oke, jadi mari kita sama-sama sesuai dengan harapan saya tadi, Bapak Ibu membuat keyakinan kelas agar kita bisa menanyakan lagi kepada mereka di lain waktu. Pertanyaan yang kedua, posisi kontrol. Nah, posisi kontrol yang Bapak Supri tadi utarakan itu sesuai dengan penerapan di sini. Menurut saya itu sebagai manajer, Pak, karena dari Bapak yang ungkapkan tadi di situ ada menanyakan keyakinan yang sudah ada, menanyakan peraturan yang ada seperti itu. Jadi menurut saya di situ posisi sebagai manajer. Jadi tidak mengejas kamu terlambat seperti itu. Kita tanyakan dulu keyakinan yang mereka bikin. Nah, jadi itu jawaban atau tanggapan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya dan sekali lagi di sini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru. Jadi harapan kembali saya harapkan sama-sama kita ayo buat keyakinan kelas. Mungkin yang di kelas bisa membuat keyakinan kelas, yang di mungkin perpustakaan bisa membuat keyakinan siswa yang ketika berada di perpustakaan. Jadi bukan peraturan yang hanya dibikin oleh mungkin ibu kepala sekolah atau wali kelas, tapi keyakinan yang dibikin oleh masing-masing siswa tersebut. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Saya kembalikan lagi ke Pak Samsul. Ya, terima kasih penjelasannya atau tanggapan kepada untuk menjelaskan pertanyaan dari dua penanya. Sekarang untuk yang terakhir kami minta
minta salah satu untuk merefleksi atau memberikan resum apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjelang siang, yaitu tentang budaya positif modul 1.4. Bapak Ibu mohon tunjuk tangan kalau misalnya bersedia. Pada Bu Ika ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi setelah saya mendengar pemaparan yang disampaikan oleh Kak Agung tentang budaya positif, saya merasa bahwa selama ini cara saya dalam mendisiplinkan anak itu masih kurang tepat. Saya senang dengan adanya materi yang telah disampaikan, karena dengan materi ini saya paham akan apa ya Kak ya, maksudnya posisi kontrol yang seperti apa yang saya harus lakukan, yaitu posisi kontrol yang terbaik, yaitu sebagai manajer, bukan sebagai yang suka menghukum yang seperti yang selama ini saya lakukan. Untuk selanjutnya mungkin metode ini bisa saya terapkan di kelas, sehingga karena saya akan bisa membuat kelas lebih baik dari sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk ditanggapi paling terakhir ini Pak Agung selaku narasumber pada siang hari ini tentang refleksi tadi, misalnya perlu apresiasi atau yang lainnya, silahkan. Bapak Ibu, sebelum saya tutup materi atau kegiatan kita nanti, saya kembalikan ke Pak Samsul. Dari hasil refleksi Bapak Ibu Ika tadi, alhamdulillah apa yang sudah saya pelajari hari ini bisa saya berbagi dengan Bapak Ibu, dan alhamdulillah dari refleksi tadi Bapak Ibu sudah satu pemahaman dengan saya tentang budaya positif. Jadi kembali lagi, mari kita sama-sama berdayakan budaya positif dengan kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas kita sehari-hari, khususnya di SMK kita tercintai. Terima kasih. Saya akhiri presentasi dari saya pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Samsul. Pada Bapak Ibu semua, saya selaku pembawa acara, kepada kita saya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan pada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.